Assalamualaikum sahabat semua yang beriman, jangan lupa ya kita bersyukur. Kali ini admin mau cerita nih, yuk simak sampai habis. Hidup adalah ujian. Setiap detik, setiap langkah, kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang bisa membawa berkah atau malah jadi sumber kehancuran. Kisah ini mengingatkan kita bahwa godaan bisa datang kapan saja, pada siapa saja, bahkan di usia yang tak terduga. Inilah kisah seorang nenek berusia 52 tahun yang terjebak dalam lingkaran nafsu, yang akhirnya membawa penyesalan mendalam. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Di sebuah desa kecil yang sepi di pinggiran kota, hidup seorang wanita paruh baya bernama Bu Nur. Di usia 52 tahun, Bu Nur menjalani hidup dengan damai, sebagai janda yang sudah lama ditinggal oleh suaminya. Anak-anaknya sudah menikah dan tinggal di kota yang jauh, meninggalkannya sendirian di rumah tua peninggalan suaminya. Setiap hari Bu Nur mengisi waktunya dengan bertani di kebun kecil di belakang rumah, bersosialisasi dengan tetangga, dan beribadah. Meski hidup sederhana, Bu Nur selalu merasa tenang. Namun, di dalam hatinya, ada kekosongan yang tak bisa ia isi, rasa sepi karena tak ada yang menemani hari-harinya. Teman-teman sebayanya sering kali datang mengobrol. Namun saat malam tiba dan sunyi mulai menguasai rumah, Bu Nur merasakan kerinduan yang dalam. Sebuah kerinduan akan kasih sayang, perhatian, dan mungkin cinta. Segalanya berubah ketika sebuah peristiwa yang tak terduga terjadi di desanya. Suatu hari, seorang pemuda tampan yang bernama Rizky pindah ke rumah sewa di sebelah rumah Bu Nur. Rizky baru berusia 25 tahun, namun wajahnya yang tampan dan sikapnya yang sopan segera menarik perhatian seluruh warga desa, terutama para ibu-ibu. Mereka sering membicarakan Rizky sebagai sosok yang ramah, sering membantu tetangga, dan sangat hormat pada orang tua. Rizky bekerja sebagai pekerja serabutan di desa itu, membantu orang-orang yang membutuhkan tenaga. Suatu hari, Bu Nur butuh bantuan untuk membersihkan kebun belakang rumahnya yang mulai ditumbuhi rumput liar. Karena tak kuat bekerja sendiri, ia meminta tolong kepada Rizky. Pemuda itu langsung setuju, dan mulailah interaksi mereka. Awalnya, hubungan mereka hanyalah sebatas tetangga. Rizky sering datang ke rumah Bu Nur untuk membantu dengan pekerjaan-pekerjaan rumah yang berat, sementara Bu Nur dengan senang hati memasak dan menyiapkan makanan sebagai tanda terima kasih. Namun, semakin sering mereka bertemu, semakin dekat hubungan mereka. Rizky mulai sering duduk berlama-lama di rumah Bu Nur, mengobrol dan membuat suasana rumah yang dulu sepi menjadi lebih hidup. Bu Nur merasakan kebahagiaan yang sudah lama hilang. Dia merasa muda kembali, merasa diperhatikan, dan bahkan ada perasaan kagum yang mulai tumbuh dalam hatinya. Hal ini tak pernah dia duga. Bagaimana mungkin, di usianya yang sudah senja, perasaan cinta seperti ini muncul lagi? Awalnya, Bu Nur mencoba mengabaikan perasaan itu. Bagaimanapun, Rizky adalah pemuda yang masih muda, sangat jauh usianya dari dia. Tapi Rizky berbeda. Pemuda itu selalu memberi perhatian lebih. Dia memuji masakan Bu Nur, mendengarkan ceritanya dengan penuh antusias, dan bahkan sering memberikan perhatian kecil yang membuat hati Bu Nur berdebar. Di mata Rizky, Bu Nur melihat sesuatu yang membuat hatinya goyah. Sampai akhirnya, suatu malam yang hujan deras, Rizky datang berteduh di rumah Bu Nur. Malam itu, suasana lebih intim dari biasanya. Rizky dan Bu Nur duduk bersebelahan di ruang tamu sambil mengobrol. Suara hujan yang deras, kehangatan dari dapur, dan tatapan mata Rizky yang lembut membuat suasana semakin dalam. Tiba-tiba, tanpa Bu Nur sadari, dia mulai membuka hatinya. Bu Nur, saya merasa sangat nyaman di sini. Sejak saya tinggal di desa ini, saya belum pernah merasa sedekat ini dengan seseorang.
kata Rizky sambil menatap Bu Nur dalam-dalam. Bu Nur terdiam, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Dia tahu ada sesuatu yang salah, tapi dia tak bisa mengendalikannya. Dia merasa senang, merasa diinginkan, merasa hidup. Malam itu, batasan-batasan yang selama ini ia pegang kuat mulai runtuh. Rizky, yang memancarkan pesona anak muda, berhasil membuat Bu Nur jatuh dalam godaan. Mereka terjebak dalam perasaan yang tak seharusnya, dan malam itu, terjadilah hal yang tak terduga. Bu Nur, yang seharusnya menjaga diri, akhirnya menyerah pada perasaannya sendiri. Ia terbawa oleh hasrat yang tak seharusnya, dan malam itu menjadi awal dari keterikatan yang semakin dalam. Hari-hari setelah kejadian itu terasa sangat berbeda. Bu Nur mulai sering berpikir tentang apa yang telah terjadi. Dia merasa bersalah, merasa takut, namun di sisi lain, ada perasaan yang tak bisa ia tolak. Rizky terus datang ke rumahnya, dan hubungan mereka semakin dekat. Bu Nur merasa seperti remaja kembali, terlena dalam cinta yang seharusnya tak pernah ada. Namun, perlahan-lahan, desa mulai membicarakan hubungan mereka. Tetangga-tetangga mulai curiga dengan kedekatan Bu Nur dan Rizky. Mereka sering melihat Rizky keluar masuk rumah Bu Nur pada waktu yang tak wajar. Bu Nur mulai dihindari oleh tetangga, dan desas-desus mulai menyebar. Namun, Bu Nur mencoba mengabaikan semua itu. Dia terlalu terjerat dalam perasaan cintanya pada Rizky. Semua mencapai puncaknya ketika Bu Nur merasa ada perubahan pada tubuhnya. Dia mulai merasa mual, pusing, dan akhirnya memutuskan untuk memeriksakan diri ke bidan desa. Betapa terkejutnya Bu Nur saat mengetahui bahwa dia hamil. Di usia 52 tahun, dia hamil. Itu adalah sesuatu yang tak pernah terlintas dalam pikirannya. Perasaan campur aduk menghantam Bu Nur. Di satu sisi, dia merasa sangat malu. Apa yang akan orang-orang katakan jika mereka tahu bahwa di usia setua itu, dia hamil dari hubungan yang terlarang? Di sisi lain, dia merasa bingung dan takut. Rizky, yang seharusnya menjadi tempatnya bersandar, mulai menghindar setelah mengetahui Bu Nur hamil. Perlahan-lahan, pemuda tampan itu menjauh, meninggalkan Bu Nur sendirian dengan semua masalah yang harus dia hadapi. Pada akhirnya, Bu Nur harus menghadapi kenyataan pahit. Di usia senja, dia terjebak dalam godaan yang tak seharusnya. Cintanya kepada Rizky hanyalah fata morgana yang membawa kehancuran. Rizky, yang dulunya terlihat sebagai sosok penyelamat dari kesepiannya, ternyata hanyalah sosok yang mempermainkan perasaannya. Bu Nur menghadapi penyesalan yang sangat mendalam. Dia harus menanggung malu, harus menghadapi tatapan sinis dari orang-orang di sekitarnya, dan harus merawat anak yang akan dilahirkan tanpa sosok ayah di sisinya. Tapi dari semua ini, Bu Nur belajar satu hal yang sangat penting. Hidup adalah ujian, dan godaan bisa datang kapan saja, pada siapa saja, tanpa pandang usia. Setiap kita punya cobaan dalam hidup. Terkadang, cobaan itu datang dalam bentuk yang tak terduga, seperti cinta yang salah arah. Bu Nur telah mengalami bagaimana perasaan cinta yang tidak pada tempatnya bisa membawa pada kehancuran. Semoga kita semua bisa belajar dari kisah ini, agar selalu waspada terhadap godaan, dan selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita semua terhindar dari godaan dunia.